Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Mari Bapak Ibu kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas. Kita mau bersaat teduh, kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami datang di hadapan-Mu, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, yang telah memberikan hari ini untuk kami. Engkau telah menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan saat ini, sebelum kami masuki dunia kerja kami mau baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya firman Tuhan yang kami baca senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Nah, di ayat 14 dikatakan begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah Bapak Ibu, harta kekayaan, jabatan, gelar, atau popularitas adalah hal-hal yang seringkali menjadi alasan bagi banyak orang untuk bermegah. Karena dengan memiliki semuanya itu, orang tidak lagi dipandang remeh oleh sesamanya. Nah sebaliknya, orang yang tidak memiliki apa-apa, keberadaannya di tengah lingkungan di mana dia berada dipandang dengan sebelah mata atau tidak dianggap. Ya, itu bahasa kasarnya, ya. Bahasa halusnya ya dipandang dengan sebelah mata, ya, atau bahasa kasarnya tidak dipandang, ya. Nah, bermegah artinya membanggakan diri. Nah, orang percaya tidak sepatutnya bermegah atau membanggakan diri tentang hal-hal yang lahiriah atau yang materi sifatnya. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan Yesus. Kita bermegah di dalam Tuhan karena status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Tertulis 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Maka dari itu Bapak Ibu dengar baik, dikatakan tadi di ayat 15 di Galatia pasal 6, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, apakah kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus? Harta kekayaan yang melimpah, memiliki seluruh dunia ini sekalipun, tak akan berarti apa-apa bila kita masih hidup sebagai manusia lama. Karena itu kita patut bermegah di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita memenuhi standar atau patokan. Sebab di dalam ayat 16 tadi dikatakan begini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, standar apa? Standar atau patokan apa yang dimaksud? Saudara, standar atau patokan yang dimaksud di sini adalah keselamatan. Amin. Dinyatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka ya dikatakan kita akan diselamatkan. Demikian kalau saudara baca di Roma pasal 10 ayat 9. Di ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, melalui iman kepada Kristus kita diselamatkan. Amin. Hanya melalui iman kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, melainkan karena kasih karunia dari Bapa semata-mata. Amin. Inilah yang seharusnya membuat orang percaya bangga dan bermegah. Ya kan? Jadi kita bermegah di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang kita terima dengan iman kepada Yesus Kristus. Jangan bermegah dengan hal-hal yang sifatnya ya materi. Karena itu seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 20 ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Mari kita bermegah di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan yang kita punya, tetapi kita bermegah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kepastian keselamatan yang kita terima dengan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami bermegah di dalam Tuhan Yesus, bukan bermegah dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan popularitas dan sebagainya yang merupakan hal-hal yang sementara. Tapi biarlah kami bermegah karena patokan standar, yaitu keselamatan yang Tuhan jamin bagi kami, sebuah kepastian. Terima kasih, kiranya ini bisa kami bawa dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini, semuanya dilindungi dengan sempurna, tidak celaka, tidak sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
muliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah